Hello guys, selamat datang di video kita kali ini. Pernah nggak sih kalian penasaran, gimana caranya komputer bisa menampilkan gambar yang keren banget, dengan detail yang luar biasa dan warna yang memukau? Atau gimana smartphone bisa menjalankan game-game canggih dengan grafis yang halus dan gameplay yang lancar? Nah, semua itu nggak lepas dari peran tiga komponen penting, VGA, GPU, dan CPU. Mereka adalah otak dan otot di balik layar yang membuat semua keajaiban ini terjadi. Ketiga komponen ini, kayak tim workaholic yang gak pernah tidur, selalu bekerja sama untuk memberikan pengalaman digital terbaik buat kita. Mereka bekerja tanpa henti, memastikan setiap frame, setiap pixel, dan setiap perhitungan berjalan dengan sempurna. Tapi, meskipun sering disebut-sebut barengan, mereka punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda loh. VGA bertanggung jawab untuk menghubungkan komputer dengan monitor, GPU mengolah grafis, dan CPU mengatur semua proses komputasi. Di esai singkat ini, kita bakal bahas tuntas tentang VGA, GPU, dan CPU. Kita akan melihat bagaimana mereka bekerja, apa peran spesifik mereka, dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman komputasi yang luar biasa. Mulai dari pengertiannya, fungsinya, perbedaannya, sampai aplikasi dan perkembangan terbarunya. Kita juga akan membahas bagaimana teknologi ini terus berkembang, dan apa yang bisa kita harapkan di masa depan. Siap buat menyelami dunia teknologi yang seru ini? Yuk, kita mulai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari kita. Ayo, kita jelajahi lebih dalam. Pertama, kita kenalan dulu sama VGA. Yuk! VGA, atau Video Graphics Array, adalah salah satu teknologi yang sudah lama ada dan sangat penting dalam dunia komputer. Meskipun sekarang sudah banyak teknologi baru, VGA tetap menjadi salah satu komponen yang sering kita temui. VGA, singkatan dari Video Graphics Array, itu kayak jendela yang menghubungkan komputer atau laptop kita dengan monitor. Dengan menggunakan kabel VGA, kita bisa menghubungkan komputer kita ke monitor eksternal, proyektor, atau bahkan TV. Jadi gini guys, data gambar dari komputer itu kan bentuknya digital. Nah, si VGA ini bertugas buat mengubah data digital itu jadi sinyal analog yang bisa dimengerti sama monitor. Proses ini penting banget karena monitor kita biasanya hanya bisa menampilkan sinyal analog. Hasilnya, muncul deh gambar-gambar yang kita lihat di layar monitor. Gambar-gambar ini bisa berupa teks, grafik, video, atau apapun yang kita kerjakan di komputer. Tanpa VGA, monitor kita nggak akan bisa menampilkan apa-apa. Makanya, VGA ini penting banget buat kita yang kerjaannya mantengin layar komputer seharian, kayak para gamers, desainer grafis, atau editor video. Mereka semua butuh tampilan yang jelas dan tajam untuk bisa bekerja dengan baik. Tanpa VGA, yang ada cuma layar hitam kelam, dan pastinya kita nggak mau kan dunia digital kita jadi gelap gulita? Bayangin aja kalau kita nggak bisa lihat apa-apa di layar komputer kita, pasti bakal bikin frustasi banget. Selanjutnya, ada GPU alias Graphics Processing Unit. GPU adalah komponen penting dalam komputer modern yang bertanggung jawab untuk mengolah grafis. Tanpa GPU, kita tidak akan bisa menikmati visual yang menakjubkan dalam game, film, atau aplikasi desain grafis. Nah, kalau VGA tadi tugasnya ngirim sinyal ke monitor, GPU ini lebih fokus ke pengolahan grafis. GPU bekerja dengan cara memproses data visual dan mengubahnya menjadi gambar yang bisa kita lihat di layar. GPU ini lebih fokus ke pengolahan grafis. GPU modern memiliki ratusan hingga ribuan core yang bekerja secara paralel untuk memproses data grafis dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan grafis tinggi tanpa lag. GPU ini kayak seniman handal yang jago banget ngolah gambar, video, dan efek visual lainnya. Para desainer grafis, editor video, dan seniman digital sangat bergantung pada kemampuan GPU untuk menciptakan karya-karya mereka. Makanya GPU ini penting banget buat kalian yang suka main game berat, desain grafis 3 dimensi, atau ngedit video kualitas tinggi. Tanpa GPU yang kuat, pengalaman bermain game atau bekerja dengan aplikasi grafis akan terasa lambat dan kurang memuaskan. GPU punya prosesor khusus yang didesain khusus untuk ngolah grafis, jadi kerjanya lebih cepat dan efisien. Prosesor ini dikenal sebagai CUDA cores atau stream processors, tergantung pada pabrikan GPU-nya. Mereka bekerja bersama untuk memastikan grafis yang dihasilkan berkualitas tinggi. Hasilnya, gambar yang ditampilkan jadi lebih detail, mulus, dan realistis. GPU juga membantu dalam rendering 3D, yang sangat penting dalam industri film dan animasi.
Dengan GPU yang kuat, proses rendering bisa dilakukan lebih cepat dan hasilnya lebih memukau. Jadi, kalau kalian lagi main game, terus karakternya bisa bergerak dengan luwes, dan efeknya keren abis. Itu semua berkat GPU yang bekerja keras di balik layar. GPU adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang membuat pengalaman visual kita menjadi luar biasa. Terakhir, ada CPU atau Central Processing Unit, yang sering disebut juga sebagai otak dari sebuah komputer. Kenapa dibilang otak? Karena CPU ini yang ngatur semua proses dan tugas yang dijalankan sama komputer. Mulai dari menjalankan program, memproses data, sampai mengontrol perangkat keras lainnya. CPU ini kayak konduktor orkestra yang mengatur semua instrumen agar bisa main dengan harmonis. Tanpa CPU, komputer kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain, alias mati suri. Makanya, CPU ini jadi komponen yang super penting di dalam sebuah komputer. Section 5, perbedaan yang mendasar, VGA, GPU dan CPU. Nah, sekarang kita udah tahu kan fungsi dari masing-masing komponen. Tapi apa sih bedanya VGA, GPU dan CPU? Simpelnya gini, VGA itu jembatan antara komputer dan monitor. GPU itu spesialis pengolah grafis. CPU itu otak yang ngatur semuanya. VGA biasanya terintegrasi di motherboard atau kartu grafis. GPU biasanya nempel di kartu grafis, tapi ada juga yang terintegrasi di CPU. Intinya, mereka bertiga punya peran penting yang saling melengkapi. Ibarat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Section 6, kehidupan modern dengan VGA, GPU, dan CPU. Sekarang coba bayangin deh, gimana jadinya hidup kita tanpa VGA, GPU, dan CPU. Nggak ada lagi serunya nonton film di laptop, main game dengan grafis keren, atau desain grafis yang ciamik. VGA, GPU, dan CPU udah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Mulai dari smartphone yang kita pakai buat selfie, laptop yang kita pakai buat kerja, sampai televisi pintar yang ada di rumah. Live semuanya dari dalam tesipan ini. Section 7, evolusi teknologi, VGA, GPU, dan CPU. Seiring waktu, teknologi VGA, GPU, dan CPU juga terus berkembang. Dulu VGA cuma bisa nampilin gambar dengan resolusi rendah dan warna yang terbatas. Sekarang, udah bisa nampilin gambar dengan resolusi 4K, bahkan 8K, dengan detail warna yang luar biasa jernih. GPU juga gitu. Dulu cuma bisa ngolah grafis sederhana, sekarang udah bisa ngasih efek visual yang super realistis. Begitu juga CPU, kecepatannya terus meningkat. Dari yang cuma beberapa MHz sekarang udah mencapai gigahertz. Section 8, masa depan VGA, GPU, dan CPU. Kedepannya teknologi VGA, GPU, dan CPU diprediksi bakal makin canggih. Virtual reality, VR, augmented reality, dan artificial AI bakal makin berkembang dan membutuhkan performa VGA, GPU, dan CPU yang lebih tinggi. Nggak menutup kemungkinan, bakal ada teknologi baru yang lebih revolusioner dari VGA, GPU, dan CPU. Section 9, pentingnya VGA, GPU, dan CPU di era digital. Di era digital kayak sekarang, VGA, GPU, dan CPU punya peran yang sangat penting. Mereka adalah fondasi dari semua teknologi canggih yang kita nikmati saat ini. Tanpa mereka, dunia digital yang kita kenal sekarang mungkin nggak akan pernah ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran dan fungsi dari ketiga komponen ini, agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak dan optimal.